Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Film berawal dari seorang pria bernama Beck yang ditugaskan oleh pria bernama Billy Walker untuk menagih hutang di sebuah klub malam. Beck diminta untuk mengambil cincin kejuaraan dari seorang pemain baseball bernama Miller. Miller ini memiliki hutang kepada Billy, namun ia tidak pernah membayar hutangnya. Karena alasan itulah Billy menyuruh Beck untuk mengambil cincin berharganya, namun saat Beck mencoba meminta secara lembut, ia malah dipermalukan dengan disiram segelas ciu. My man, I ain't got no hookups to try out, Cam. Who I make it out to? Yeah, what's your name? Beck. Beck? Beck. Me too. Take the ring, buddy. That's what I think. BCK. Karena tak ingin ribut, akhirnya Beck pun memilih pergi ke kamar mandi dan menelpon Billy dan mengatakan kalau Miller tak mau memberikan cincinnya. Di sini Billy memaksa Beck untuk mengambil secara paksa dan akhirnya Beck memutuskan kembali ke dalam. Saat meminta kedua kalinya, Beck malah diserang dan terjadilah baku hantam. Wrong choice. Take an option A. Akhirnya Beck mengalahkan Miller dan teman-temannya dan ia pun langsung mengambil cincin milik Miller tersebut. Saat Beck akan keluar dari tempat tersebut dan akan masuk ke mobilnya, ia diserang oleh orang suruhan Billy lainnya yang bernama Martin. Martin mengalahkan Beck lalu mengambil cincinnya untuk diberikan kepada Billy. Thanks, mate. Hal ini tentu saja membuat Beck marah dan juga bingung. Ia pun langsung mendatangi Billy di rumahnya. Saat bertemu Billy, Billy menjelaskan bahwa ia sengaja mengirim Martin karena khawatir Beck akan gagal mengambil cincinnya dari Miller. Hal ini tentu saja membuat Beck sangat marah karena merasa telah diremehkan. Akhirnya Beck memutuskan untuk berhenti menjadi seorang penagih hutang. He stole it from me. Di sini Billy malah memberikan pekerjaan baru kepada Beck, yaitu mencari anaknya bernama Travis di kota pertambangan kecil di Brazil. Dengan diiming-imingi uang yang banyak yang dapat digunakan oleh Beck untuk membuka restoran sendiri, akhirnya Beck pun menerimanya. Sorry, Billy. You're goddamn right you are. Akhirnya Beck pun berangkat ke Brazil diantar oleh pilot penerbangan bernama Declan. Take your guns to town. Declan mengatakan saat sampai di desa pertamanya nanti, mereka akan melanjutkan perjalanan dengan naik mobil ke kota El Dorado tempat Travis berada. Why? Why can't we land? I got the bills on my drive. Sesampainya di desa, Beck pun langsung diantar oleh Declan menggunakan sebuah jeep. Setelah menempuh jarak sangat jauh, akhirnya mereka berdua sampai di kota El Dorado, di mana banyak sekali petugas keamanan dan penduduk asli yang bekerja secara paksa sebagai penambang emas. Village Hearthstone. Harvey. Beck pun kemudian dibawa seorang petugas untuk menemui kepala operasi pertambangan yang bernama Hector, di mana Beck langsung menjelaskan maksud tujuannya datang ke sini yaitu mencari mahasiswa arkeologi bernama Travis untuk membawanya pulang. Namun Hector tidak mengizinkannya kecuali Beck membayar $10,000 kepada dirinya. Hal ini membuat Beck berpikir terlebih dahulu. It's more like hell. Will you see hell? Dan ia pun pamit kepada Declan untuk pergi ke bar terdekat dan menanyakan tentang Travis di sana. Sementara Declan diminta untuk menunggunya di desa pertama. Sesampainya di bar, Beck bertemu Mariana yang berprofesi sebagai seorang bartender. Di sini Beck menanyakan tentang keberadaan Travis dan kebetulan sekali Travis berada di bar tersebut. I'm looking for a man. Yeah. Mengetahui dirinya dicari, orang yang tidak dikenal Travis dengan nekatnya menantang dan juga menyerang Beck, namun dengan mudah Beck mengalahkan si Travis. And no problems.
Nggak lama kemudian, Hector datang bersama dengan pasukannya. Hector mengungkapkan bahwa ia tak jadi melepaskan Travis dengan uang $10.000 karena Hector baru mengetahui kalau Travis telah menemukan artefak emas bersejarah bernama Gato. Travis pun diminta untuk menunjukkan artefak tersebut, namun ia menolaknya. Mengetahui Hector akan mengambil paksa Travis, Beck pun memutuskan untuk menghajar pasukan Hector. Setelah menghajar semua pasukan Hector, Beck pun langsung membawa Travis ke desa pertama di mana pilot Declan sudah mempersiapkan pesawatnya. Namun saat di perjalanan, Travis yang tidak ingin pulang pun dengan sengaja membantingkan setir ke samping yang membuat mobil yang ditumpangi oleh mereka berdua jatuh hingga membuat mereka terjun ke jurang. Setelah itu Beck pun kembali memborgol Travis, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke desa. Saat di perjalanan, Travis beralasan ingin kencing dan saat itu juga tanpa sengaja Beck menginjak perangkap hewan yang membuat dirinya tertarik ke atas dan bergelantungan. Travis yang melihatnya sangat kegirangan, kemudian ia pun mengambil kunci borgol yang jatuh dari saku celana Beck. Di saat Travis akan pergi, sialnya ia juga tanpa sadar telah menginjak perangkap hewan lainnya yang membuat dirinya bergelantungan sama seperti Beck. Nggak lama kemudian, kumpulan monyet besar pun muncul mendekati mereka yang membuat Beck dan Travis sangat ketakutan. Tanpa diduga, kelompok barbarian hutan Amazon datang ke tempat mereka berdua. Beck dan Travis pun kemudian dibawa ke kamp barbarian pemberontak hutan Amazon. Saat mereka berdua dihadapkan dengan pemimpin pemberontak barbarian bernama Dinho, Travis mengatakan menggunakan bahasa Brazil bahwa Beck dikirim oleh Hector untuk membunuh semua barbarian pemberontak. Meu camarada, não faço parte nós inimigos. Travis juga mengatakan bahwa Beck ingin menghajar Dinho. Dinho yang terbawa emosi melepaskan ikatan Beck dan menyuruhnya untuk bertarung melawan dirinya. Beck yang kebingungan pun langsung dihajar oleh Dinho. Di saat Beck emosinya memuncak karena dihajar kesana kesini, akhirnya ia pun kesurupan roh nenek moyang Smackdown lalu menghajar balik Dinho beserta anak buahnya. Tanpa diduga, Mariana datang memisahkan pertarungan dan menjelaskan bahwa Beck bukanlah musuh mereka. What are you doing here? Malam harinya, Mariana menjelaskan kepada Beck bahwa ia membutuhkan artefak Gato untuk membebaskan penduduk dari Hector yang mempekerjakan secara paksa para penduduk. Setelah itu, Dinho memberikan kalung kepada Beck karena merasa bersalah telah menghajarnya. Saat itu juga, salah satu barbarian memberontak ditembak dan ternyata itu Hector yang menyerang mereka. Mariana kabur menggunakan perahu sementara Dinho mengorbankan dirinya untuk menahan Hector. Keesokan harinya, Mariana dan Travis cekcok karena Travis nantinya akan menjual Gato tersebut. Beck mencoba memisahkan mereka dan membuat kesepakatan di mana Mariana ini diminta membawa Beck dan Travis ke landasan dengan sebuah imbalan Gato tersebut. Setelah sepakat, mereka pun pergi mencari artefak Gato. She gets what she needs. Travis yang tahu di mana artefak Gato berada menuntun Mariana dan Beck ke air terjun di mana ada sebuah goa di dalamnya. Mereka bertiga pun memasuki goa tersebut. Setelah memasuki goa, Travis menunjukkan letak artefak di mana artefak Gato berada di bawah tumpukan batu besar yang ditopang oleh kayu keropos. Dengan sedikit senggolan saja, satu kayu penapak pun hancur dan Travis bergegas mengambil Gato tersebut. Sementara itu Beck menahan kayu agar tidak hancur. Coming down, Travis.
Setelah semuanya, akhirnya Travis berhasil mengambil gato tersebut. Malam harinya mereka bertiga beristirahat di bawah pohon, di mana Travis ini mengungkapkan bahwa sebenarnya ia menginginkan gato untuk serahkan kepada museum. Namun Mariana menolaknya, dan kemudian Mariana memberikan buah konlabos kepada Beck dan juga Travis untuk mengganjal rasa lapar mereka. Namun beberapa menit kemudian mereka berdua merasakan pusing dan pandangan yang terganggu. Ternyata hal ini efek dari buah konlabos. Mariana sengaja memberikan buah itu agar ia bisa pergi membawa gato itu. Setelah memberitahu arah landasan kepada Beck, Mariana pergi meninggalkan Beck dan juga Travis. You did find it, Travis. So I'll keep mine. Go north until you reach the Guantanamo Road. Keesokan harinya, Beck dan Travis yang masih merasa pusing kembali dihampiri monyet yang muncul kembali. Beck dengan seluruh kekuatannya mencoba menggerakkan tubuhnya dan berhasil sembuh dari efek buah konlabos. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke landasan di mana Travis ini akan dibawa pulang menggunakan pesawat. Namun Beck mendapatkan informasi bahwa Mariana baru saja ditangkap oleh Hector dan akan dibunuh. Travis meminta Beck untuk membantunya menyelamatkan Mariana. Walau masih jengkel kepada Mariana, akhirnya Beck berniat untuk menyelamatkannya. Okay, Travis. Sementara di tempat lain, Mariana dibawa ke hadapan Hector. Di sini Beck menghubungi Hector lewat walkie-talkie dan kamera CCTV. Ia mengancam Hector dengan mengatakan akan membunuhnya. Mendengar itu, Hector menyuruh pasukannya untuk berjaga-jaga menyambut penyerangan dari Beck. Saat semua pasukan Hector di posisinya masing-masing, tiba-tiba Declan muncul sambil memainkan alat musik yang mirip dengan trompet. Ketika semuanya memandangi Declan, tiba-tiba kumpulan sapi muncul dan menyerang pasukan Hector. Disinilah Beck dan Travis melancarkan aksinya mengejar pasukan Hector. Di dalam penyerangan itu, mereka berdua mulai kewalahan karena para pasukan Hector terus menembaki mereka dari atas bangunan. Travis yang terus ditembaki di dalam bus membuat tangki bahan bakar bocor dan akan segera meledak. Melihat itu, Beck kembali kesurupan, namun kali ini ia dengan gagah berani tanpa rasa takut balik menembaki semua pasukan Hector. Walk in this path. Tak hanya itu, Beck juga menghancurkan sebuah tiang beton dengan pukulannya yang membuat seluruh pasukan Hector terjatuh. Kini tinggal 3 pasukan Hector yang membawa sebuah pecut. Di sini Beck sempat terlihat kewalahan menghadapi mereka bertiga, namun dengan pengalamannya di dunia tarung bebas, Beck akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Seorang pasukan yang sekarat mencoba menembaknya, namun Travis berhasil menggagalkannya. Gak lama kemudian Hector datang dan akan membunuh Beck, namun Beck lebih dulu menembak pistol milik Hector. Saat si Hector kembali akan menembak, Mariana datang menembak tangan Hector. Di sini para penduduk berkumpul dan akan melakukan perlawanan kepada Hector yang telah mempekerjakan mereka secara paksa. Melihat ini semua membuat Hector lebih memilih pergi dari sini sebelum dirinya benar-benar diamuk massa. Namun tak lama Hector berjalan, ia terjatuh dan mati karena luka tembak yang ia alami. Setelah kejadian tersebut, Travis memberikan gato kepada Mariana dan mempercayakannya. Travis pun memilih kembali ke rumahnya bersama dengan Beck. Sesampainya di kampung halaman, Beck masih saja memborgol tangan Travis dan kemudian dibawa ke hadapan ayahnya. Namun bukannya senang, Billy malah memukulnya karena pergi tak pulang-pulang. Di sini Beck membawa buah konlabos sebagai oleh-oleh dari hutan Brazil untuk Billy dan juga anak buahnya. Travis yang melihatnya pun cengengesan saat ayahnya dan anak buahnya memakan buah tersebut.
Setelah itu, Beck dan Travis berencana untuk hidup berteman. Mereka berdua membawa hadiah uang dari Billy untuk membuka sebuah restoran. Dan akhirnya, alur cerita film ini pun usai. I'm gonna kill you.